Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu Sosial dan Seminar Nasional Ilmu Sosial 1997. Bapak Presiden yang sangat kami hormati dan hadirin yang berbahagia, dengan terlebih dahulu memanjatkan syukur kepada Yang Maha Kuasa, izinkanlah kami atas nama Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu Sosial mengucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden, mempunyai makna yang sangat besar dan membangkitkan kenang-kenangan bagi kami semua. 25 tahun lalu Bapak Presiden, pada tanggal yang hampir bersamaan dengan tanggal sekarang, dari 17 sampai 22 Maret 1972, organisasi kami ini diresmikan dengan antisipasi langkah-langkah 1982 di Malang. Temanya adalah kemiskinan struktural sejalan dengan rencangan trilogi pembangunan dengan pemerataan dalam tahun 1984 di Palembang. Kualitas manusia dalam pembangunan dalam mengantisipasi masalah-masalah kualitas sumber daya manusia. Sebelum kami bicarakan tentang hak asasi manusia, tema kongres kami yang ketujuh, yang keenam yang Bapak Presiden juga membuka waktu itu adalah membangun masalah manusia. Pada tahun 1965 hanya sekitar 100 orang, hampir sama dengan jumlah mereka yang di bidang teknik dan ilmu alam, dan jauh lebih sedikit dari mereka yang ada dalam ilmu pertanian. Kendala yang butuh untuk meningkatkan kualitas. Mungkin oleh sebab itu pula, maka S3 ilmu sosial banyak yang tidak sempat lagi mengembangkan ilmu karena tenggelam dalam kesibukan lain, meskipun kesempatan untuk penelitian tersedia. Misalnya, dana penelitian ilmu sosial dari Dewan Riset Nasional untuk mengatasi masalah-masalah sosial ternyata lebih banyak dipakai oleh peneliti dari ilmu yang non sosial. Di Kota Medan, mengingat bahwa kongres dan seminar yang dilaksanakan ini sangat penting, artinya tidak hanya untuk pengembangan ilmu sosial, tapi juga untuk kepentingan nasional. Maka pada tempatnya lah kami menyampaikan terima kasih dan perasaan bangga atas dipilihnya Kota Medan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan dimaksud. Kami melaporkan bahwa dengan bimbingan dan arahan Bapak Presiden serta berpedoman pada konsepsi pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Sumatera Utara telah banyak memperoleh kemajuan. Selama masa PDP 1, tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara rata-rata sebesar 9,1% per tahun, dan sampai tahun ketiga kita 6 sebesar 9,37% per tahun. Nilai ekspor non migas Sumatera Utara pada tahun 1993 sebesar 2.207 juta US dollar, sedangkan pada tahun 1995 telah meningkat tajam menjadi 3.107 juta US dollar dan meningkat pada tahun 1995 menjadi 1.014 juta US dollar, sehingga surplus neraca perdagangan luar negeri pada tahun 1995 adalah sebesar 2.093 juta US dollar. Bapak Presiden yang kami hormati, keberhasilan pembangunan yang telah dicapai merupakan hasil kerja keras pemerintah dan masyarakat, terutama dukungan masyarakat dari berbagai etnis yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa kemajemukan etnis masyarakat Sumatera Utara yang dijiwai oleh semangat Bhinneka Tunggal Ika ternyata merupakan potensi yang sangat besar artinya dalam pelaksanaan pembangunan. Karenanya pembinaan yang serasi di bidang sosial budaya mutlak diperlukan, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendukung dan lebih memberhasilkan pembangunan daerah maupun pembangunan nasional, sejalan dengan konsepsi pembangunan nasional dalam garis-garis besar haluan negara. Dengan mengembangkan terus potensi masyarakat di daerah ini yang terdiri dari berbagai etnis, maka akan tercipta perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin mantap, sehingga kita mampu bersaing dalam menghadapi era perdagangan bebas di abad ke-21 nanti. Masalah-masalah sara yang mengganggu pembangunan. Bapak Presiden yang kami hormati, untuk percepatan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Utara,
terutama pembangunan di pedesaan. Kami telah melaksanakan program pembangunan desa terpadu Marsipaturi Hutan B yang merupakan wujud nyata kerjasama masyarakat desa yang telah merantau dan masyarakat desa yang masih bermukim di desanya. Sejak dicanangkannya gerakan ini 8 tahun yang lalu, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan di berbagai sektor pembangunan, di mana jika dinilai dengan uang sampai bulan Desember 1996 sudah mencapai lebih kurang 374 miliar rupiah. Bapak Presiden yang kami hormati, demikianlah sambutan ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya kepada Bapak Presiden dan seluruh masyarakat Indonesia. Semoga melalui kongres dan seminar ini dapat menghasilkan sumbangan pemikiran untuk kepentingan pembangunan nasional, terlebih-lebih pada milenium abad ke-21 yang akan penuh dengan 197 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Puncarina, didesak amanat Bapak Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran bom sebagai tanda resmian pembukaan Kongres ke-7 Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial dan Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial tahun 1997. dan terjamin dalam seluruh proses produksinya dilakukan
kesehatan dan lingkungan, serta makin terbatasnya sumber daya alam sepenuhnya. Profesionalisme dan tenaga tinggi dan dapat memberikan jaminan kepada penanganan bahwa apa yang seharusnya dilakukan memang telah dikerjakan dengan baik. Kemampuan profesional serta pemahaman tentang segala seluruh profesionalisme juga akan makin diperlukan. Dalam zaman perdagangan bebas di abad 21 nanti, apabila profesi konvensional harus, maka mutu profesional dapat dijadikan alat profesi yang terstruktur. Sekarang pun telah ada negara yang melakukan hal tersebut. Misalnya melarang masuknya produk tertentu dari negara berkembang dengan dalih bahwa pengembalian bahan mentahnya atau pengambilan bahan mentahnya merusak lingkungan atau menyebabkan pencemaran atau proses produksinya melanggar hak asasi manusia sebab memperkejakan anak-anak di bawah umur atau orang. Jelaslah kiranya bahwa untuk menghadapi tantangan di masa depan diperlukan sumber daya manusia yang kian profesional. Tentang profesionalisme itu bukanlah urusan profesi dan perdagangan atau bidang teknis negara, tetapi menurut di setiap bidang kehidupan, meliputi seluruh masyarakat Indonesia. Bukan saja eksekutif, pejabat, pengusaha, atau teknisi, tetapi termasuk pula segala jenis tukang, pelayan, sampai ke tingkatan yang paling rendah sekalipun. Hal seperti itu diperlukan karena semua jenis pekerjaan dalam masyarakat itu sesungguhnya saling kait-kait. Yang berada di bawahnya tidak mampu memberikan dukungan dan profesional serta memadai. Itulah sebabnya mengapa saya menganggap penting kongres dan seminar yang diselenggarakan BPS ini, karena membahas masalah yang sangat mendasar dalam pembangunan nasional yang lebih maju di masa depan. Profesionalisme itu berperan dalam mendekatkan harkat martabat bangsa dalam ekonomi global, serta ikut menentukan apakah kita akan berdiri sama tinggi dan tumbuh sama rendah dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, mempersiapkan masyarakat profesional tentu bukan upaya yang mudah dan sederhana. Membangun suatu masyarakat yang seperti itu tidak cukup hanya dengan membina suatu kelompok atau bidang tertentu saja, tetapi perlu meliputi seluruh unsur dalam masyarakat kita, berikut lembaga dan perangkatnya. Dalam masyarakat profesional, profesionalisme tentu menjadi ciri yang menonjol dan dihargai. Sikap profesionalisme harus melekat pada setiap warga masyarakat itu, sehingga pada setiap langkah tertanam kebanggaan diri mengenai hasil karyanya itu sendiri. Bagaimana hendaknya sikap dan ciri profesional Indonesia itu perlu dibahas dengan dalam oleh para ilmuwan dan peminat ilmu sosial yang hadir di sini. Pertama, seorang yang profesional selalu berupaya untuk mencapai hasil yang terbaik dan bermutu sesuai dengan baku mutu yang berlaku di bidangnya. Kedua, meskipun yang mempunyai keahlian dan keterampilan, orang yang profesional itu selalu meningkatkan ilmu dan kemampuannya agar dapat menghasilkan yang lebih baik lagi. Ketiga, ciri yang sangat penting adalah bahwa profesional mempunyai etika profesi yang dibukanya dengan teguh sehingga ia dapat dipercaya tidak akan merugikan orang lain, apalagi terhadap masyarakat dan bangsanya dalam melaksanakan pekerjaannya. Bukan belaka, melainkan harus merupakan bagian dari budaya. Untuk itu nilai-nilai profesional perlu dikaitkan dengan nilai-nilai bangsa agar profesional Indonesia
tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila dan tidak bisa terlepas dari jati diri bangsa. Prinsip ini perlu dipegang kuat-kuat karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan keterampilan teknis banyak yang memberi kemudahan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur seperti yang mungkin banyak diberikan di belakang ini, misalnya manipulasi informasi, mengotak ATM, pemimpin dan lain sebagainya. Hal seperti itu, seorang profesional Indonesia haruslah tetap berpegang teguh pada Pancasila. Prinsip ini perlu ditanamkan dalam agar para profesional kita nantinya tidak terseret pada praktek atau perilaku yang lebih banyak mendatangkan moderat dari manfaat bukannya untuk kebaikan umat manusia, tetapi justru sebaliknya. Hadirin yang berbahagia, dalam mengkaji langkah untuk mempersiapkan masyarakat profesional di Indonesia, ilmuwan sosial tentu tidak boleh mengabaikan dirinya sendiri. Ilmuwan dan pemerhati masalah-masalah sosial harus pula mengembangkan kemampuan profesionalnya sendiri. Meskipun saya bukan seorang ilmuwan, apalagi ilmuwan sosial, saya sering juga menghormati para pengamat perkembangan sosial. Hasil pengamatan saya itu sering pula menimbulkan aneka ragam pertanyaan dalam diri saya mengenai profesionalisme itu. Terutama pada akhir-akhir ini, banyak sekali kita mendengar analisis para pengamat mengenai peristiwa yang berkembang di tanah air kita, khususnya mengenai gejolak di beberapa tempat sekarang. Saya menaruh perhatian besar terhadap analisis seperti itu karena saya ingin mempelajari apa yang sebenarnya terjadi, apa akar permasalahannya, apa faktor-faktor yang menentukan, dan lebih penting lagi, apa yang dapat dilakukan pemerintah agar hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi. Barangkali lebih dari para pengamat itu, saya sangat prihatin sampai berlubuk hati yang paling dalam. Sebab peristiwa seperti itu menimbulkan banyak korban dan merugikan banyak. Segala jerih payah dan tuntutan keringat serta pengorbanan kita bersama selama bertahun-tahun dalam pembangunan jangkaan yang utama dapat terhapus oleh peristiwa yang hanya berlangsung sekejap mata. Namun begitu, jarang sekali kita menemukan analisis yang dapat membantu memperjernih dan menyelesaikan masalahnya. Dengan ini dapat memikirkan langkah-langkah yang lebih tepat untuk mengembangkan ilmu-ilmu sosial yang lebih berakar di bumi Indonesia dalam rangka meningkatkan peranan ilmu-ilmu sosial di masa depan. Saya mengucapkan selamat kepada penerima penghargaan ilmu-ilmu sosial. Perintisan dan karya saudara saya dapat mendorong ilmuwan muda untuk berprestasi dengan lebih baik dan lebih profesional lagi. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pemurah, dan Yang Maha Mengetahui melindungi kita semua, mempertajam pemikiran
Dalam peresmian pembukaan Kongres ke-7 Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu Sosial dan Plan Nasional Ilmu Sosial 1997 selesai. Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Tadi beliau kita kenal semua dan kita lihat beliau berjanji terus dan kita dengar beliau memberi kesempatan dan selalu dalam acara-acara ini berusaha hadir. Saya ingat pada suatu kali Pak Budiono waktu Bapak barangkali belum menjadi saudara memberikan ceramah di atas minta kita semua jadi pengurus. Nah, sekarang barangkali ada kawan-kawan plus ini, ada Pak Yahya Muhammad, kita lihat Pak Sucipto Yosagono dan sebagainya, dan semuanya sudah kenal Pak Budiono, dokternya. Walaupun menurut anak saya, kalau kita dengar dahulu orasinya untuk Pak Budiono menyampaikan Dr. Mustafa itu memang beliau itu sudah pantas menyampaikan. Pak Budiono, kami silakan karena teman-teman menginginnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Alwi sebagai Pak Alwi datang sebelum Mas jasa-jasa kami Mas sebagai moderator dan serta kongres dan seminar yang saya hormati. Saya merasa dapat kehormatan untuk berbicara siang ini. Saya mencoba menyampaikan pokok pikiran saya yang diberi judul Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Masyarakat Indonesia Profesional 2003.
kurang buruk atau kita harus mengambil pilihan yang kurang buruk dari putusan yang lain dan itu saya kira itu segala umum yang dikatakan oleh kami banyak negara yang sekarang bukan tidak dari awal kami tidak tahu bahwa ada kesenjangan. Bukankah kebijakan dari pembangunan itu justru mulai dikembangkan di tahun 70-an itu karena terjadi dalam berbagai masa. Akhirnya lama-lama dipikirkan bagaimana kalau tiga-tiganya disatukan, dikombinasikan, lahir teori pembangunan, pemetaan, pertumbuhan dan stabilitas yang berulang kali ditekankan. Ini bukan sesuatu yang harus dipisahkan satu lain sama lain. Negeri manapun kalau dia stabil, dia merasa tidak perlu stabilitas. Karena stabilitas itu seperti angin saja. Kalau memang angin perlu, jangan sampai kita perlu mengatur. Menurut saya secara pribadi, orang Cina lebih pintar dari orang Rusia. Rusia struktur politiknya beberapa dari awal seluruhnya. Cina tidak merupakan masa bersama-sama yang paling besar. Dan mereka sadar ternyata itu sekarang di seluruh negara yang bawa kecil dan ternyata mereka lebih efisien. Akhirnya dulu dianggap manusia itu nomor berapa? Tapi mereka memimpin pemimpin Cina di bawah garis suku karena itu menunjukkan dia namanya. Dia tidak punya pilihan lain. Saya bukan orang yang bersetuju dengan tapi mereka ada presiden dari luar itu banyak. Dan sedikit katakan beriman sedikit, harapan kita dan tidak semuanya baik. Harapan juga seperti pemilihan umum serta pemilihan tulis. Ini tahu saja, dan menang kesatuan dan dibatalkan pemilihan umum dan baru dikasih setuju. Tapi di Myanmar ada langkah yang sama di kita nggak bisa. Jadi kita kan double standard. Ini barangkali yang dimaksud presiden ini juga waktu nanti ada tujuan. Kalau kita pakai kata-kata kita dan mereka terlihat bisa berjalan proses masak. Myanmar. Jadi apa yang bisa ini katakan? Stabilitas itu sangat penting. Dan stabilitas bisa terlalu satu dengan keadaannya tidak stabil. Tapi juga sudah kurang stabil ditambah ini. Misalnya ada statement yang tidak yang sepotong ini bukan yang penting. Cuma mengungkapkan apa yang saya amati. Dan benar-benar masyarakat itu begitu cepat. Saya saja karena menteri sekretaris negara banyak tahun. Karena surat karena saya akan sekolah yang terlaksana. Kalau tidak ada kedudukan saya, barangkali saya juga banyak tidak tahu. Karena perkembangannya luar biasa cepat, luar biasa. Dan kembali ke apa yang kita ingin bicarakan apabila masyarakat menjadi tahun 2003, maka hal pertama yang biasanya diingat adalah berlakunya kesepakatan tentang kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Lebih baik kita siap daripada tidak siap diseret-seret kiri kanan. Dan zaman baru itu akan ditandai oleh semakin terbukanya berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Keterbukaan berbagai aspek kehidupan bangsa merupakan konsekuensi dari perkembangan global yang telah memperpendek jarak dan perbedaan antar umat manusia melalui teknologi yang sangat ketat.
Ya, kita mulai dari generasi dulu. Orang 3 dulu lagi. Siapa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mur dan Pak Ali dan Bapak sekalian yang dimuliakan. Kami Muntolib ditujukan di PIS Jambi. Bicara masalah profesional ini Pak, saya ini orang Jambi ya. Untuk Bapak ketahui, saya ini orang Jambi yang orang Jawa yang cari makan di Jambi, jadi orang Nusantara. Yang anak saya sekarang tidak bisa bahasa Jawa, bahasa Jambi. Berarti anak Nusantara. Yang ingin saya pertanyakan begini Pak, kita ini bicara profesional. Kebetulan saya ini berkonco dengan orang yang belum tahu hari. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu belum tahu teman. Terus angka juga tahunya sampai 3. Terus huruf tidak tahu. Terpikir oleh saya, bagaimana ini kawan saya atau bangsa saya yang seperti itu. Dan di Jambi itu masih sekitar 6% itu. Profesor Buncara saya kira yang paling tahu masalah itu. Jadi bangsa kita yang kita bicara profesional, tapi bangsa kita yang seperti itu mau diapakan gitu. Kami sendiri sampai tidak tahu karena Pak Murdiono itu yang dekat dapur kekuasaan dan juga saya tahu persis Pak Murdiono adalah orang yang menginginkan semua Indonesia. Waktu di YLTKI itu dengan Pak Selo, dengan Pak Kud juga, rupanya sekarang muncul lagi kan teori yang muncul dari Indonesia. Nah sekarang untuk supaya kawan-kawan yang seperti itu baik itu banyak di sub-sub etnik di seluruh Indonesia itu banyak itu bagaimana caranya itu Pak? Soalnya gini Pak ya, ini baru-baru ini kami meneliti ada sekitar 145 atau 345 gitu Pak ya, hanya sudah menggarap suatu kebun yang menurut definisi kehutanan itu hutan produksi terbatas, tapi dia kepengen dihidupkan rumah terus bikin kebun supaya bisa hidup, tapi ternyata tidak bisa Pak, karena terbentur oleh peraturan bahwa itu hutan produksi terbatas. Yang diminta apa Pak? Bapak kalau Bapak mungkin ternyum, Pak tolong saya diajari nulis satin Pak. Ya kami ajarilah obat nyamuk. Jadi obat nyamuk itu bukan tulisannya Pak, dia oh itu obat nyamuk itu begini itu obat. Nah gitu loh Pak. Terus rokok oh rokok itu begini. Jadi kalau dirubah tulisannya nggak tahu kalau dia rokok. Gitu. Seperti itu Pak. Dan itulah yang banyak tidak terperhatikan oleh kita. Karena ya alasan apa ya alasan segala macam. Maaf nih Pak ya. Jadi ini suara dari daerah. Nah, terus yang kedua saya sangat salut tadi. Jadi rupanya otonomi daerah itu tidak berarti pemerintahan oleh orang daerah. Dalam makalah sumbangan saya bilang gini Pak, bagaimana untuk maju bagi orang Islam? Tiru Rasulullah. Penasihat militer Rasulullah itu bukan orang Arab, orang Persia. Jadi saya kira itu, jadi saya mendukung sinyalemen Bapak tadi. Kalau walaupun ngurus orang Batak model Batak, tapi ya jangan Batak dulu, ada Jawanya, ada ini, ada ini. Saya sangat mendukung untuk kawasan Nusantara. Makasih Pak. Ya, silakan. Dalam persiapan masyarakat profesional Indonesia tahun 2003, saya agak bingung kalau dikaitkan dengan pembangunan menuju masyarakat seutuhnya. Karena manusia seutuhnya. Karena
Nama saya Ibrahim Pandu dari Irja, Rian Jawa. Bapak, kalau dari Bapak menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang dari luar dan masuk mempengaruhi kita, apakah saya perlu mendengar bahwa keanekaragaman kita itu ada punya potensi yang positif yang bisa kita kembangkan? Karena Pancasila itu adalah kumulasi dari berbagai macam nilai tradisi kebiasaan baik yang terjadi Pancasila. Tidak nampak di dalam cara pembahasan, tapi Bapak menempatkan hal-hal yang dari luar yang terima menjadi mengembangkan yang ada di masa depan. Karena kita sedang membangun masyarakat Indonesia. Memindahkan penduduk katakan itu adalah mengindonesiakan orang Indonesia atau mengindonesiakan masyarakat yang ada atau yang menerima dana. Oleh karena itu, apakah dalam keterangan Bapak ini dan nampak nilai-nilai kita miliki yang kita miliki untuk kembangkan seperti Pancasila yang digali dari nilai besar Pancasila. Tapi saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Kalau kita dari Jaki, karena yang kedua merupakan dukungan, saya tidak akan berkomentar. Yang pertama, kebetulan ini menceritakan basikannya kesehatan kita yang terlalu rendah basikannya. Konsep tidak ada. Konsep mengenai oleh padahal pertanyaannya, kalau begitu keadaan masyarakat kita, lantas kita coba apa kira-kira begitu berapa? Satu, yang rendah tentunya itu yang kita pakai, karena itu kita mau. Kedua, yang kita bicarakan makro sebagai bangsa kita ini majunya luar biasa. Ya, seperti kalau orang hidup di bawah garis kemiskinan, katakanlah kita memulai pembangunan dulu dari 100 orang miskin, sekarang turun menjadi 14 akan kita mengakhiri PJJ 2. Dan 3 tahun yang terakhir ini turun lagi menjadi tinggal 11 dari status yang miskin. Secara global ini gejala yang menarik. Menurut catatan PBB, di dunia ini tiap tahun orang miskin akan besar. Di Indonesia orang miskin akan kecil. Bukankah kita sudah memberikan sesuatu konkret kepada perbaikan masyarakat hidup manusia misalnya dengan pendidikan jauh lebih baik. Usia rata-rata harapan hidup orang Indonesia lebih baik. Bayi lahir mati lebih baik. Ini indikator bahwa kualitas kehidupan lebih baik. Ibu yang melahirkan mati sekarang sudah lebih sedikit lagi. Walaupun ada problem lain. Jadi secara umum saya kira tingkat kesehatan kesejahteraan masyarakat kita jauh lebih baik. Bisa saja di dalam garis besar yang baik-baik itu ada banyak kekurangan. Tapi persoalan kita sebagai bangsa adalah kita tidak mungkin lagi menunggu yang kurang-kurang dari tahun 2000 sampai sempurna. Saya tidak kedua, kalau tidak salah dari kami dari siapapun yang kita kita tadi. Rupanya telah ini agak bimbang bagaimana kita menjelaskan masyarakat 200 kita profesionalisme manusia kepada kita untuk membangun manusia yang utuh. Saya melihat barangkali tidak perlu dirisaukan. Apa yang kita maksud manusia yang utuh? Dan berarti manusia itu ada lahir, ada batin, tidak sederhana sekali. Bagi diterangkan oleh ilmu pengetahuan, dia bagi betul, dia bagi begitu. Silakan. Ini proses manusia yang saya pernah masuk calon dari calon atas dari politisi akhirnya tidak profesional. Tapi kalau tertutup sehingga memerlukan penyaringan yang luar biasa secara
nasional nomor 1. Yang kedua, etik dan sederhana. Ketiga, serupa. Jadi Pak Abdul juga ada lagi persoalan lain. Ini dari Pak Abdul dan saya kira menentukan tadi. Jadi agaknya di dalam diskusi-diskusi sebelumnya hal ini bisa kita lihat benar-benar. Tapi saya kira yang penting dari Pak Abdul tadi mengingatkan kita bahwa profesional itu karena dia juga melalui bangsa kita, maka tentu ada ciri-ciri bangsa yang sebagai bangsa Indonesia dia pertahankan. Ibu tadi sudah dikatakan, tetapi apakah ada ibu yang profesional yang terkait dengan itu saja? Nasional ilmu-ilmu sosial yang kami hormati, kami umumkan pukul 14 sampai pukul 15 kita istirahat dan makan siang bersama. Dan pada pukul 15 ekonomi dan masyarakat profesional dengan membahas Dr. Politik Kosko dan moderator Profesor Dr. Ali Bashar Amin. Terima kasih. Saya di sini langsung meninggalkan. Terima kasih. Saya akan memperhatikan solusi. Ya. Kemudian apakah kendala ini ada unsur-unsur yang menyangkut politik, yang menyangkut tugas daripada profesional pelaku diskusi sendiri? Ya tergantung, kalau umum kan jangan-jangan saya nggak berani jawab kalau terlalu umum begitu. Ya. Sebab jangan-jangan dia tidak profesional sehingga itu. Mengenai masalah globalisasi dan masyarakat profesionalisme di dalam waktu dari jam sekarang sampai dengan pukul 5 setelah sore nanti. Saya sendiri belum menerima makalah. Rupanya Pak Wintoro masih akan menulis dalam dan siang ini. Pak Kulit kelihatannya tidak. Tapi mari kita dengar bersama apa yang akan disampaikan oleh Pak Wintoro. Nanti juga akan disajikan, dibandingkan oleh Bapak Kulit Pos mengenai hal yang kami angkat tadi. Kedua pembicara adalah kedua figur yang telah kita ibu kenal. Untuk Pak Wintoro terakhir di Negeri Belanda, ini nih tokoh ekonomi kita yang terakhir tugas di Negeri Belanda dan sekarang di sekarang ini bersama dengan Pak Alwi dan Pak Sudarmono tim BP7 Pak Olin ini kena Pak Wintoro sudah dikenal sebelumnya. Ini maaf ini Pak Olin ulangan lengkap ini. Oh ada ini. Wah, tidak beberapa ya, belum. Sedikit Pak ini. Ada global. Sejak Desember 1993 dalam mendapati penasihat Presiden mengenai pelaksanaan kegiatan yang 1994. Jadi sungguh tepat beliau tampil pada sore hari ini untuk membahas topik yang kita sebutkan sebentar tadi. Buku-buku dan tulisan lain beliau menulis berupa sedikit pengantar administrasi pembangunan tahun 74, perencanaan pembangunan tahun 77, pengantar pemikiran dan strategi pembangunan bersama Profesor Dr. Mustafa Wijaya tahun 80, manajemen pembangunan tahun 86, pengembangan sistem pembangunan nasional dalam pembangunan nasional sebagai pengawalan Pancasila dan sarjana ekonomi Nomensen, melanjutkan master dalam bidang ekonomi Vanderbilt University dan PhD di Vanderbilt juga. Jabatan Managing Director Yayasan Pendidikan Atma Terap.
organisasi anggota Dewan Penasehat di Kadin Sumatera Utara, Permanin Sumatera Utara, Asosiasi Manajer Medan, Tim Pakar Indonesia Malaysia, Indonesia Sekolah. Untuk menyingkatkan waktu, kami persilakan Bapak Bintoro untuk menyampaikan penyajian beliau untuk digital kita sebentar. Silakan. Saudara moderator, Mas Amin, Mas, Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian, saya sampaikan terlebih dahulu selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sudah akan mengucapkan Assalamualaikum, tapi alhamdulillah karena setelah diundang oleh MC kayaknya tidak ada yang mau hadir. Saya mau pulang berpikir ini tempat yang paling tepat berpikir. Yang kedua, saya baru mengetahui bahwa saya harus menyampaikan suatu uraian siang ini baru pagi. Pagi pun tidak terlalu pagi, ya sudah hampir siang. Jadi bisa dimengerti bahwa saya tidak punya apa-apa, tidak mempersiapkan dan tidak ada masalah. Saya hanya baca pada jam sekitar 11, setengah 11, menerima satu lembar. Di sini disebut judulnya yang dimintakan saya menyampaikan, perkembangan ekonomi dan profesionalisme perubahan. Perkembangan ekonomi dan profesionalisme perubahan. Tadi saya dengar globalisasi ekonomi dan masyarakat profesional ekonomi ya dari saya ekonomi. Jadi saya ingin meringkas saja karena tidak ada makalah, tidak mempersiapkan istilah bahasa intern itu offhand, itu artinya teneng, apa itu hanya pikiran, dan mungkin teratur, mungkin tidak teratur, tapi saya kira bisa dimaafkan. Jadi pertama, saya memulai dengan perkembangan ekonomi atau yang bisa disebut perkembangan ekonomi dunia. Itu yang kita sebut saja kecenderungan globalisasi ekonomi. Nah ini saja yang nomor satu. Saya ini sekarang menjadi pembantu khusus atau duta besar urusan APEC, tapi membantu presiden ini tidak hanya APEC, semua yang asli apa, itu saya dicanting bahwa ya saya tidak ahli dalam international economics, tapi ya tidak bisa menolak, tidak bisa menolak. Jadi saya undang video kalau bapaknya itu mengadakan pertemuan dengan para pemimpin di dunia. APEC itu 18 negara di Asia Pasifik, ASEAN itu 15 negara, ya sekitar 30 negara antara Eropa, Asia, ASEAN dan Asia Timur. Jadi hampir seluruh dunia. Nah, apa yang saya pelajari bukan dari pengalaman, bukan dari buku, ya karena itu tadi dijadikan sampingan itu bawahan itu kayak tas belanja itu presiden. Nah itu baru saya baca ngerti karena ngerti bapaknya sendiri, yaitu tentang fenomena globalisasi ekonomi itu, kecenderungan dunia ke arah kehidupan ekonomi. Kalau mau dibikin spesifik konkret itu ke arah pasar bebas. Nah ini pertamanya. Jadi waktu saya pulang dari Belanda sebagai duta besar, jadi diangkat menjadi anggota tim pertimbangan tim penasihat presiden yang sudah sepuh, malah satu sudah meninggal, Pak almarhum Andi Said. Saya pikir saya sudah termasuk itu, jadi saya gembira anggota tim B7 karena sampai di Bogor, presiden mau orang. Karena apa? Pada
menjelang November tahun 94 itu masyarakat pada umumnya, terutama para cendekiawan, para pejabat itu cenderung untuk kalau tidak mengerti tidak apa-apa, tapi tidak setuju ikut liberalisasi. Tidak, ini rupanya ya saya kurang tahu siapa yang di sini presiden yang saya yang di samping itu. Lah, presiden itu tadi itu kecenderungan dunia itu nggak bisa kita hindari. Kita ya Pak mau dipanggil dan edukasi yang membantu menyiapkan deklarasi kultural itu. Saya ini dipilih oleh para pemimpin Clinton, George itu bisa itu menghasilkan suatu keputusan bersama yang sangat mendasar. Itu yang tadi sudah ditemukan oleh Pak Murtilo. Tidak bisa dilakukan, tapi kita memasukkan prinsip Indonesia itu akhirnya. Lupa, saya tidak betul saya itu seorang presiden pergi ke Marrakesh itu di Maroko, di mana sidang putaran pembinaan perdagangan bebas antara dunia hampir 126 negara. Marrakesh, saya bukan anggota delegasi, tapi utusan presiden. Mudahnya saya mau cerita, mudahnya saya itu kalau bukan ya putusannya Bapak itu tidak bisa disirkan sama saya ini. Karena kok bisa terus liberalisasi itu gendeng. Kita ini bangsa tempe. Nah, saya ngaku saja waktu dipanggil, saya mau menghari Pak Kasih itu baik panggil-panggil. Ini cerita. Saya cerita secara pengalaman saya. Oh ya, saya perlu tahu Pak pada umumnya kalau kita ikuti banyak dapat kita hanya berlari saja ya. Amerika, Kanada, Australia. Dan kita sudah ASEAN, masalah. Nah itu Bapak mengatakan itu kecenderungan dunia. Tidak bisa dikalahkan. Jadi seperti kata Pak tadi, kita tidak ikut masuk ke burung, keremetan habis. Ikut bisa jadi tidak berhasil, tidak bisa jadi tidak berhasil, tidak bisa ikut memang. Tapi ya lebih baik kita masuki dan membuat dasar-dasar kerjasama kemitraan yang menurut pendapat kita. Nah, ini yang saya berikan. Lalu akhirnya kata-kata siap tidak siap, mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah masuk dalam kecenderungan dunia. Ibu bapak-bapak, tapi kalau saya lihat yang setelah mulai itu setelah saya pelajari kecenderungan dunia ini memang nyata, objektif begitu. Apa yang sebabnya? Sebabnya kira-kira ya anggap saja 2 dekade sebelum ini dalam mendapatkan momentum yang dipercepat dalam dekade terakhir ini dunia ini datangannya. Apalagi dengan untuknya Rusia, berbeloknya Cina yang tetap menjaga sisi politiknya, tetapi ekonominya juga sudah ekonomi pasar. Mudahnya demikian, yaitu ekonomi negara-negara dunia ini bergerak ke arah lebih banyak memanfaatkan ekonomi pasar. Di dalam rangka memanfaatkan ekonomi pasar itu, ekonomi negara di dunia ini mengintegrasikan dirinya di dalam ekonomi global. Jadi yang bisa berhasil sukses maju. Tidak berhasil, ia bisa hasil kayak Rusia. Tidak ikut, ia hancur kayak Korea. Mudahnya Republik Rakyat Cina sendiri termasuk yang berhasil dalam soal itu. Suatu hari, ada waktu yang itu saya diutus oleh presiden keliling ke para pemimpin di dunia.
saya datang juga ke Republik Rakyat Cina. Memang di Republik Rakyat Cina saya tidak diterima oleh Presiden atau Wakil Presiden, Presiden dan oleh Menteri Perdagangan dan Ekonomi Kerjasama Ekonomi Internasional, Madam Budi Manika, pemerintah komunis, pemerintahan sosialis yang budgetnya sangat tinggi. Kita ingin mengajak, ya istilahnya radikalisasi bagi ibu praktek. Ternyata ibu ini sebagai menteri dari negara yang namanya komunis ya, sosial, ya masih ragu. Kemudian gimana saya sudah bikin jauh-jauh, ongkosnya banyak. Waduh, gimana kalau ada? Saya lalu mengatakan, Bu, allow me, pokoknya selalu dari TV, make it the highest rate of growth in the world. Waktu itu tidak berasa 11%. Kalau buat market ekonomi, kalau bank ekonomi, market ekonomi integrasikan dengan ekonomi internasional, pasar global secara efektif. Sekarang tekstil itu dulu nggak boleh pakai tekstil tinggi sekarang, wah pakai sama tekstilnya. Daripada seminar kita pada hari ini sampai tanggal 22 nanti, yaitu jumlah PhD kita masih sangat kecil, kemudian jumlah SLTA yang tidak menyambung perguruan tinggi amat besar. Itulah kira-kira skenario daripada pendidikan formal kita sampai saat ini atau sampai dengan akhir PJT 2 tahun 2020 yang datang. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau kita kembali kepada tema pada hari ini, yaitu masyarakat profesional tahun 2003, saya ingin menggarisbawahi tadi pada waktu sidang pleno pertama kita mengatakan sekarang 97, 2003 berarti masih ada 6 tahun lagi, Pak. 6 tahun lagi. That is not true. So, sesuai jadwal akta itu tahun 2003 seluruh barang dan jasa bebas. Tetapi menurut jadwal akta 31 Desember tahun depan 98 itu sudah ada 10 sektor mencakup 90 subsektor yang sudah harus bebas. Jadi jangan menghitung 6 tahun ya Pak Bindoro ya. 98 itu sudah ada, jadwalnya itu kan bertahap. 98 apa yang bebas, 99 yang ini bebas, 2000 dan seterusnya. Jadi untuk 31 Desember 98 ada 10 sektor dan 90 subnya yang sudah harus bebas. Di antaranya adalah bidang jasa bisnis, kemudian pendidikan, kemudian sektor keuangan, sektor distribusi, dan jasa-jasa yang ada kaitannya. Saudara-saudara sekalian, ibu-ibu dan bapak sekalian, malam ini malam istimewa untuk kita membahas masalah tahun 2003. Kita berhadapan dengan dua orang gubernur, dua-duanya haji, yang ini juga haji. Jadi pertemuan malam ini pertemuan para haji ini. Jadi kita meyakini sekali bagaimana tanggapan daripada para pembicara nanti yang diharapkan juga respon dari saudara dalam menghadapi masalah ini. Tahun 2003 itu merupakan pintu gerbang bagi kita untuk memasuki pasar bebas ASEAN. Dan masalahnya bagaimana dampaknya kalau kita INTG yang berinteraksi. Kita tidak membahas INSKT, kita tidak membahas lagi yang dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina. Ini terus keren, orang-orang bilang nggak tahu. Jadi beginilah saudara. Jadi respon yang kita harapkan nantinya dari pihak kita Indonesia dalam INTG ini, bagaimana sikap daripada ketiga provinsi misalnya. Jadi kalau sekiranya terjadi nanti pasar bebas ASEAN, apakah INTG ini akan cepat majunya dibandingkan dengan Pulau Jawa? Ini pertanyaan saya yang ingin tanya. Respon mana yang akan kencang menghadapi masalah ini? Karena pembangunan daerah kita sekarang bukan hanya domestik,
tapi juga berkait dengan negara-negara lain. Nah, ini dinamakan growth triangle, segitiga, karena 3 negara yang ada dalam masalah ini. Karena itu kita mengharapkan nanti dari Bapak-Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Sumatera Barat untuk melihat bagaimana respon kedua daerah ini dalam menghadapi masalah ini. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita siap kita dari kedua daerah ini untuk menghadapi pasar bebas Asia ini? Bagaimana responnya terhadap tenaga-tenaga kerja kita, profesional kita? Nah, inilah yang kita bahas pada malam ini, sehingga dalam diskusi nanti kita akan lihat bagaimana juga reaksi saudara-saudara kalau sudah mengetahui bagaimana ini. Kalau sudah tahu jangan tanya dan jadi teman malam ini kita mulai dengan tamu dulu. Jadi macam-macam. Kalau dari Padang ke rumah dulu. Kalau dari sini katanya tamu dulu. Bayang tengok lah. Kamu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Semarang, sebagai moderator, dari Nawangkan, Sumatera Utara, ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh sekalian yang saya hormati. Izinkan saya langsung saja menyampaikan makalah yang telah disusun sesuai dengan permintaan daripada panitia seminar ini, yaitu masyarakat Sumatera Barat menghadapi tahun 2003. Dengan mulainya Asian Games pada tahun 2003 mendatang, maka tidak bisa tidak Sumatera Barat juga akan harus menyiapkan diri. Tantangan yang terkandung dalam era tersebut menuntut perbaikan kinerja dari seluruh bahagian masyarakat melalui peningkatan efisiensi, daya saing dan produktivitas. Yang kata lain, masyarakat profesional menjadi kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata. Bagi Sumatera Barat, masyarakat profesional menjadi lebih penting artinya mengingat potensi sumber daya alamnya tidak sekaya daya lain masyarakat asal Minangkabau, asal Sumatera Barat yang berada di luar Sumatera Barat. Kami teruskan dengan Sumatera Barat menuju tahun 2003. Dengan laju pertumbuhan penduduk 1,62% per tahun, jumlah penduduk Sumatera Barat pada tahun 2003 diperkirakan sekitar 4,9 juta orang, dengan angkatan kerja sekitar 2 juta orang, dari 1,2 juta laki-laki dan 800.000 perempuan. Berdasarkan data BPS tahun 1990 sampai 1995, pertumbuhan penduduk usia kerja meningkat sebesar 2,26% per tahun, sedangkan angkatan kerja tumbuh 3,63% per tahun. Dalam masa 5 tahun itu, angkatan kerja laki-laki bertambah sebesar 138.268 orang dengan laju pertumbuhan per tahun 2,40%, sementara angkatan kerja wanita bertambah 155.942 orang dengan laju pertumbuhan 4,92% per tahun. Melihat perkembangan kota-kota Sumatera Barat 2 dekade terakhir, dapat diperkirakan tahun 2003 akan terjadi pula proses penumpukan tenaga kerja di daerah perkotaan. Keadaan ini timbul karena terjadinya peningkatan jumlah pencari kerja, sementara perluasan kesempatan kerja di kota-kota Sumatera masih mengalami perkembangan dan keempat di Sumatera akan menjadi salah satu termasuk tenaga kerja bagi daerah lain yang perlu diperhatikan. Akibatnya proses urbanisasi jumlah tenaga kerja potensial dan di desa-desa Sumatera akan mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Pindah mereka dari desa-desa ke berbagai kota di Sumatera Barat maupun kota lainnya di Indonesia jauh dari 60%. Mengingat perkembangan yang terjadi sejak tahun 90, hingga tahun 10 proporsinya masih 70%. Tahun 94 turun menjadi 64,9%. Tahun 50 lagi menjadi 62,8%. Petani tradisional dan subsisten yang saat ini masih dominan akan semakin berkembang jumlahnya, dan penggarapan lahan
atau industri. Petani-petani yang memiliki lahan kecil mungkin belum menurun jumlah populasinya, tapi mereka lebih mampu menggarap lahan yang dimiliki secara lebih efisien. Sementara proporsi penduduk yang bekerja pada sektor industri pengolahan di desa tampaknya akan terus meningkat mendekati angka 7,5%. Pencapaian penduduk kota juga mengalami pergeseran. Proporsi tenaga kerja untuk sektor industri pengolahan mungkin bisa mendekati angka 11%. Penduduk yang hidup dari sektor jasa, perdagangan industri mengalami peningkatan yang sangat berarti. Yang bekerja pada sektor perdagangan sekitar 34%. Jasa masyarakat dan minum 35,4%. Berjalan sarjana. Di sisi lain, pengangguran juga akan menjadi salah satu masalah usia. Pengangguran terbuka setengah pengangguran dan produktivitas rendah timbul akibat adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sudah tentu pengangguran tersebut merupakan pemborosan karena sumber dari tenaga kerja belum termanfaatkan ke arah kegiatan yang produktif. Tahun 1995 tingkat pengangguran terbuka di kota sudah mencapai 12,9%. Di mana wanita penganggur 2 kali lipat banyaknya dibandingkan dengan laki-laki. Meningkatnya akses masyarakat Sumatera Barat kepada berbagai media massa, terutama sekali televisi dan saluran telekomunikasi, menciptakan berbagai rangsangan untuk melakukan penyesuaian media sosial budaya. Melalui media-media tersebut, masyarakat berkenalan dengan perilaku sosial budaya yang sama sekali asing, bahkan dengan nilai-nilai yang hampir sepenuhnya bertentangan dengan yang mereka akui. Namun bentukan agama dan adat di Sumatera Barat yang kalau masih kuat dalam masyarakat Sumatera Barat dari arti relatif, perpaduan agama dan adat merupakan benteng yang dapat mencegah penularan perilaku sosial yang dianggap kurang pantas. Akan tetapi agama tidak akan menghambat tingkat aksi masyarakat Sumatera Barat dan dunia luar, karena paham agama yang berkembang umumnya relatif moderat dan terbuka terhadap perubahan-perubahan. Sementara adatnya juga merupakan adat yang terbuka untuk penyesuaian dan kita dibuktikan oleh perkembangan Sumatera Barat sampai sekarang ini. Menjelaskan agak besar masalah-masalah yang kita hadapi menjelang 2003 masa bebas. Saudara yang saya hormati, sebagaimana diketahui, Sumatera Utara yang luasnya 2.000 km persegi ini adalah provinsi yang relatif bersandar langsung dengan negara tetangga kita yang terdiri sudah lama berjalan sebetulnya, dan keadaan sekarang kelihatannya ekonominya lebih baik daripada kita, yaitu dengan Malaysia. Sehingga letak geografis ini sangat rawan sekali bagi kita di Sumatera Utara kalau tidak cepat-cepat mengantisipasinya. Karena bagaimanapun juga tahun 2003 kalau itu sudah terbuka, imbas pertama yang kena itu adalah Sumatera Utara. Sekarang saja kita lihat sebetulnya lintas batas antara Sumatera Utara dengan Malaysia itu sudah berjalan sejak dulu secara tradisional sudah. Kemudian kita melihat keadaan penduduk di Sumatera Utara yang berjumlah 12 juta orang dengan berbagai etnik, ada 8 etnik, di samping etnis lain yang datang kemari, yaitu Jawa, Minang, Aceh, dan Cina. Untuk saudara-saudara ketahui, dan ini saya mohon maaf kalau pendirian saya akan keliru, kebetulan etnis yang ada di Sumatera Utara ini bukanlah etnis orang pedagang,
dagang pengusaha itu sulit ada dan tidak susah. Tidak seperti etnis yang datang. Jadi kalau saya sebut ada dalam etnis Jawa, Minang, Aceh dan Cina, cuma orang Jawa saja yang berdagang. Aceh, Minang, Cina dagang semua. Dan memang perdagangan Sumatera Utara praktis juga dipegang oleh Cina, Minang, Aceh. Ya kalau komandannya baru Batak. Dagangnya tidak. Jadi ini nanti sangat kita lihat agak mempengaruhi jalan kita menghadapi perdagangan bebas yang kadang-kadang ini. Dan kita melihat penduduk dengan daerah di Sumatera Utara ini penyebaran tidak sama. Di Sumatera Utara membagi 3 daerah: pesisir timur, dataran tinggi yang tengah, dan pesisir barat. Kita melihat penduduk yang paling banyak adalah di pesisir timur. Yang ini juga pada ujungnya adalah kawasan daerah Melayu. Jadi ini barat yang terluas, itu luasnya 37%, tapi penduduknya hanya 18%. Jadi ini terjadi urbanisasi dari barat ke timur. Jadi kalau saya mengatakan ini orang Utara dengan orang lain, saya rasa ada orang lain di sana Malaysia ini. Juga di Singapura itu saya rasa perusahaan ada walaupun agak jauh, tapi kontaknya cukup banyak. Setelah Riau terbatas, tapi kontak akan baru saya rasa jauh lebih kecil daripada kontak Medan ke Singapura. Jadi walaupun secara fisik Riau itu dekat, secara komunikasi kita dekat sekali ke Singapura dan Malaysia tadi. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai komunikasi udara, telekomunikasi kita pun di sini. Sering saya katakan, walaupun terjadi nanti perang bintang di atas satelit habis semuanya, Sumatera Utara masih bisa berhubungan dengan London. Karena dari Sumatera Utara ada kabel laut langsung sampai ke London. Ini bukan orang Sumatera Utara, itu ada kabel laut dari sini langsung ke London kembali. Ini internasional, dan secara saya kita banyak tidak tahu. Komunikasi kita sangat begitu baik. Ini banyak hal yang saya bisa membuat gimana posisi Sumatera Utara begitu kuatnya di dalam menghadapi globalisasi nanti, dan kalau kita tidak siap-siap ini akan merepotkan. Dan sebetulnya kami sendiri sedangkan rekan-rekan dari Sumatera Barat, dari Aceh datang kemari. Kita hadapi Malaysia, Thailand di dalam usaha barang ini. Bapak saudara sekalian, sekalian hormati, kita melihat juga ada beberapa nilai-nilai etnis yang integratif di Sumatera Utara ini. Selain taat beragama, mengutamakan pendidikan dan ilmu, demokratis, mengutamakan musyawarah mufakat, mempunyai rasa setia kawanan, menghargai dan melindungi di adat istiadat, memiliki watak dan sikap yang dinamis dan tegas, bersifat terbuka, mempunyai rasa percaya diri yang besar. Ini nilai-nilai yang integratif. Tapi juga ada nilai-nilai disintegratif seperti kepatuhan dan kesetiaan yang terlalu fanatis terhadap pemimpin formal apabila penerapannya tidak tepat dapat merusak kesatuan dan persatuan. Jadi sulit sekali Bapak sekalian kalau kita mau mengatakan sesuatu di pedesaan pada si A, misalnya di Pulau Samosir, itu kalau dulu bisa kita hapusi ya Pak. Sekarang tidak bisa. Dan Pulau Samosir itu begitu kita melangkah, dia angkat telepon tanya saudaranya,
pemimpin mereka yang ada di Jakarta yang notabene sudah 20 tahun tidak pulang. Nah, itu mengajarinya supaya saya bilang begini, dia tanya di sana, bagaimana? Ini ada datang dari camat bilang begini, nggak usah kau dengar ini, selesai. Masyarakat akan menerima perubahan. Saya juga beberapa tempat sulit sekali ada perubahan dengan mereka. Program itu ada di sini. Dia saling menghargai kita. Menurut Masyarakat sendiri, Sumatera Barat, Sumatera sudah pasti hajinya semua. Di Aceh, kita Sumatera Utara akan mempunyai perbedaan agama. Saya rasa di sini Islam, Kristen dan Protestan Katolinya juga banyak. Lagi ya sekte-sektenya, keyakinannya dengan budaya di Sumatera Barat sedikit. Cina di sana ini cukup banyak sehingga terlihat kebiasaan tapi ini sudah tinggi sekali kesadaran mereka. Dengan praktik sosial budaya demikian, maka telah terjadi kohesi sosial dan secara perlahan dapat peningkatan penguasaan ITEK sehingga sudah mengenal kebijakan-kebijakan nasional dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kehidupan kemasyarakatan dapat berlangsung dengan baik. Hal ini terbukti antara lain dengan kondisi Sumatera Utara yang aman dan stabil dan peristiwa yang bersifat syarat mudah-mudahan tidak ada. Saya berkatakan di beberapa tempat terjadi seperti Kalbar itu, sini tahun 50-an itu. Tahun 50-an itu ramai sih. Batak Aceh, Batak Padang, Randu, sekarang nggak ada. Nggak tahu yang mana Batak, yang mana Padang, nggak tahu lagi sekarang. Campur dulu. Jadi ini mempunyai satu hal yang sangat baik sekali karena sudah menjadi satu. Agama juga demikian. Mudah-mudahan baik, sehingga kami lihat di dalam tenaga kerja ini pada umumnya kita di Sumatera Utara itu pengusaha akan tanya bisa kerja atau tidak, bisa kerja apa. Nah, ini judulnya sering saya mohon maaf dengan Aceh, saya kok di Aceh tanya dia bisa kerja atau tidak. Pertama ditanya dia sudah sunat atau tidak. Kalau enggak jangan ini mau makan atau keras, kalau itu keras masih ada polisi tidak. Dan ditanya masa bunuh dia agama apa, mau bunuh dia suku bangsa apa, bisa kerja ada tempat. Tidak bisa kerja biar saudara tahu. Sudah mulai jadi ini satu hal yang cukup kompetitif secara saya kita sehingga bidang tenaga kerja juga kita cukup siap untuk menghadapi globalisasi. Dengan informasi yang bermanfaat kepada lingkungan kita, artinya kemajuan dalam budaya asing semakin meningkat dan teknologi ini siap agar Sumatera Utara ini terjadi jarang sekali teknologi di dalam sosial perdagangan. Globalisasi bidang informasi atau mengenai pola pikir masyarakat jelas. Apabila ketika budaya asing tersebut tidak ditangkap secara dini, maka hal tersebut akan memgoyahkan nilai-nilai dianut oleh masyarakat dan pada gilirannya akan mempengaruhi wawasan kebangsaan. Masing-masing etnik yang ada di Sumatera Utara mempunyai potensi yang melekat pada tatanan kemasyarakatan atau adat istiadatnya. Potensi tersebut seperti konsep dan dulu, walaupun ini untuk masyarakat etnis Batak. Mungkin HIPIS baru pertama kali ini menggelar bahwa seorang pemerasan digantikan oleh moderator. Jadi berhubung karena saudara Profesor Dr. Pak Sudi Suparlan sampai hari ini belum muncul di kota
Kota Medan. Maksud saya di ruangan ini mungkin sudah ada di Medan, karena sejak beliau diangkat atau dikukuhkan sebagai profesional, dan bagi kita tidak asing lagi saya rasa. Yang asing bagi kita ialah arti sesungguhnya daripada budaya profesional itu. Keasingan ini disebabkan karena mungkin kita sudah merasa tahu sekali tentang apa yang disebut dengan budaya profesional itu, tapi kalau dipertanyakan mungkin ada 10 atau lebih ya pengertian yang bersimpang siur mengenai budaya profesional itu. Maka pada forum ini kita serahkan nanti untuk berbicara apa menurut kita pengertian budaya profesional ini. Yang jelas bahwa budaya profesional itu adalah sebuah budaya kerja, dan kita ketahui bahwa budaya kerja bangsa kita, atau juga disebut di dalam istilah atau konteks Medan ini, budaya kerja bangsa Indonesia dalam pengertian yang lebih sempit, budaya kerja Melayu, itu tergambar atau ada semacam persepsi muncul, ya bukanlah budaya yang tangguh untuk berhadapan di pasar bebas atau pasar global yang akan datang. Nah, jadi saudara, kita ingin mengembangkan budaya Melayu atau budaya kerja bangsa Indonesia itu menjadi budaya profesional di etos yang tinggi, yaitu sebuah kemauan mandiri untuk meraih prestasi. Nah, prestasi kalau kita garis bawahi tentu terkait dengan mutu dan juga terkait dengan servis. Nah, kenapa? Karena budaya profesional ini adalah budaya kerja untuk melayani masyarakat. Jadi pelayanan itu juga merupakan aspek yang paling penting saya rasa, sampai pada mutu. Jadi kalau misalnya seorang dokter memberikan diagnosa pada pasiennya, tapi juga pelayanan bagaimana supaya diagnosa itu dapat berjalan dengan baik atau dapat menyembuhkan secara baik pasiennya. Begitu juga seorang akuntan, begitu juga seorang public administration atau birokrat. Ya. Jadi masalah yang terkait dengan dua faktor itu, mutu dan servis, itu merupakan produk daripada budaya kerja yang memiliki etos yang tinggi. Bapak dan ibu-ibu, ada hal yang saya rasa terkait dengan textbook atau ketentuan-ketentuan teks di sini yang saya ingin sampaikan. Untuk mencapai tingkat profesionalisasi suatu jabatan atau suatu okupasi atau pekerjaan, katanya kita harus memiliki kriteria-kriteria antara lain dasar pengetahuan teoritis dan keterampilan yang prima. Dan ini Bapak dan Ibu-ibu disepakati oleh para pakar atau masyarakat bahwa pengetahuan serta keterampilan itu setidak-tidaknya diperoleh dari tingkat pendidikan tinggi, setingkat dengan akademi minimal atau universitas, dan makin tinggi ya atau makin lama masa belajar untuk memperoleh atau mendapatkan pengetahuan dan keterampilan ini rasanya makin tinggi ya keprofesionalan pada sebuah jabatan itu. Nah, di sini saudara kita melihat berbagai masalah, umpamanya apakah guru-guru SD itu sebuah jabatan profesional atau tidak, apakah perawat itu sebuah jabatan profesional atau tidak, karena sebagian besar mereka tidak memperoleh pengetahuan dalam tingkat universitas atau universitas. Nah, tajamnya atau bagaimana rigidnya keprofesionalan itu. Kalau seorang dokter umpamanya sedang memberikan atau menulis preskripsinya, umpamanya saja bahwa seorang pasien itu harus diberi vitamin C yang 100 mg, dan ada seorang yang bertanya apakah tidak bisa 200 atau 50 atau lebih kurang lagi, maka dokter itu bisa bertanya kepada orang yang menanyakan tadi itu, Anda siapa sebenarnya? Oh, saya seorang pengacara. Nah, di mata dokter ini pengacara itu orang awam. Karena itu dia mengatakan, maaf, ini bidang profesionalisasi saya. Anda tidak boleh campur tangan. Jadi di luar bidang keprofesiannya itu semua orang dianggapnya awam.
Jadi dia mempunyai autonomi yang penuh di Eropa, ya kan? Dia bisa menentukan di dalam lingkup keprofesionalannya itu. Dan ini jadi masalah bagi kita. Ada orang yang nimbrung, ya kan, ke satu jabatan tanpa mendapatkan tingkat pengetahuan keterampilan untuk itu dan berprofesi ya di bidang keprofesionalan orang lain. Dan sudah diberitahu tadi bahwa di antara jabatan-jabatan profesional di Indonesia itu sudah merupakan undang atau kode etik itu kita masih melihat bahwa masing-masing di bidangnya masing-masing sebagiannya lah memiliki seperti umpamanya seperti tabib atau sakit maka saat ini saya maaf saya spesialisasi saya mata seperti ini atau mata seperti ini sebuah realisasi dari proyek. Nah, apakah jabatan-jabatan profesional itu akan ada 5 itu, maka kita mungkin merasa bahwa waduh, mengapa begitu tinggi persyaratan sebuah jabatan profesional? Apakah ini bisa masih ditawar? Saya rasa ini adalah rujukan yang ideal. Kita, saya rasa tidak boleh putus asa. Kita mengarah ke sana, ke arah itu untuk mencapai ya sebuah kriteria di mana kita bisa mengatakan bahwa jabatan pekerjaan kita ini adalah jabatan atau pekerjaan yang profesional. Nah, kemudian yang menyebabkan kita konflik dengan siapa saja, karena konflik itu bermanfaat ya untuk memajukan, mendorong profesi kita, ilmu pengetahuan kita, atau juga keterampilan. Memang saudara di dalam budaya bangsa kita itu banyak hal ya menunjukkan bahwa konflik itu sebenarnya suatu rahmat. Konflik itu sebenarnya sebuah keberuntungan. Istilah, salah satu istilah atau komeo atau juga katakanlah peribahasa di dalam kasanah orang Melayu atau Minang umpamanya, ya. Katanya kayu yang bersilang itulah, ya silang kayu katanya, baru ya api itu padam. Jadi kayu kalau ditumpukkan begitu saja, ya disusun, diikat, ya itu tidak akan bisa menyalakan api. Tapi kalau dia disilangkan, ya barulah bara atau api itu menyala. Jadi pendapat itu, argumen itu, kalau disilangkan, kalau diutarakan, tidak hanya lurus saja, maka barulah kita melihat kebenaran itu, maka barulah kita melihat ya kepastian itu. Jadi budaya konflik, terutama di kalangan profesional, itu memang harus dikembangkan. Supaya apa? Supaya mutu profesionalismenya itu bisa ditingkatkan. Jadi perbedaan-perbedaan kita ya dengan siapa saja, perbedaan-perbedaan itulah yang memungkinkan kita melihat kebenaran, mana yang lebih benar dari yang lain. Nah, jadi kita sebaiknya lah melihat bahwa iklim konflik dalam pengertian yang positif tentunya, ya, yang tidak menghancurkan semua lain, tapi menopang atau melihat atau mencari kebenaran, ya, atau kepastian, maka itu sesuatu yang penting ya kita kembangkan. Karena itu sangat konstruktif. Bapak dan ibu-ibu, saya rasa untuk mengantarkan ya pembicaraan mengenai budaya profesional ini, kami cukupkan sedemikian rupa karena Pak Andre ini sudah siap dengan pembahasan yang semula mungkin akan disampaikan dari prasyaran Bapak Marsudi Suparlan. Jadi sebagai penggantikan Pak Marsudi Suparlan, seperti kata orang, kalau tidak ada elang, maka belalanglah yang mengaku elang. Jadi saya juga seperti Pak Belalang tadi. Nah, saudara demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa yang dihindarkan harus segera dipandang sebagai sesuatu yang positif. Jadi harusnya pepatah Jawa ngono yo ngono ning ojo ngono itu harus ditafsirkan baru gitu. Jadi bukan berarti tidak harus ada kritik, tidak ada konflik dan sebagainya. Nah, siapa yang mampu itu saya nggak tahu. Mungkin orang Jawa sendiri gitu. Nah, untuk menghemat waktu ini karena ada orang Jawa yang namanya Andri Arjana di sini. Barangkali bisa nanti bagaimana itu ngono yo ngono ning ojo ngono.
Mukul dhuwur mendam jero, tapi ojo dhuwur-dhuwur dan orang jero-jero. Saya lupa tadi memperkenalkan Pak Andre Arjana ini adalah staf pengajar di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Silakan, Sandra. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Moderator dan saudara semua. Sebagai pembahas tentu saja saya harus siap tentu saja menghadapi makalah. Tapi karena makalahnya nggak ada yang dihadapi, jadi saya siap untuk bicara, tidak untuk membahas. Saya akan mencoba mempertegas dan mempertajam dan kalau bisa melengkapi tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Materi rekan saya sejak di TV itu. Sekarang yang ingin saya kemukakan terutama adalah bahwa apa yang disebut sebagai budaya profesional itu menurut saya itu jauh lebih penting daripada masyarakat profesional, karena intinya adalah bahwa masyarakat profesional itu tidak akan terwujud bila mana orang-orang yang mengemban budaya itu sendiri tidak dapat memanifestasikannya. Jadi dengan kata lain, suatu kehidupan tata masyarakat itu hanya dapat terwujud bila mana anggota masyarakatnya itu mempunyai kebebasan untuk mewujudkan dirinya itu. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh dan dalam kaitan ini karena nanti makalah saya itu harusnya dijadwalkan pada akhir hari Jumat, saya akan menggunakan, saya sebut sebagai salah satu contoh dari profesionalisme terutama di kalangan wanita itu. Makalah saya sudah diperbanyak tapi belum dibagikan. Ijazah atau pemberian sertifikat. Memang pendidikan itu penting, pelatihan itu penting, dan pelatihan dan pendidikan yang baik umumnya diikuti oleh satu sertifikat, yaitu jaminan bahwa orang yang memegang ini adalah orang yang memang layak memenuhi syarat-syarat untuk itu. Ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan bahwa memerlukan latihan dan memerlukan pengalaman dan juga memerlukan pendidikan dengan standar kerja tertentu. Itu memang penting. Yang menjadi masalah adalah kalau di dalam masyarakat itu berkembang bahwa sebenarnya yang memberikan jalan kehidupan itu bukan keahliannya tetapi sertifikatnya. Dan kita di Indonesia ini selain tahu jalan tol, itu sebelumnya sudah ada jalan aspal. Dan kebetulan yang namanya ijazah itu juga sering dilibatkan dengan ijazah aspal. Jadi kalau misalnya ini secara tegasnya saja kita itu terlibat di dalam perijazahan, peraspalan itu, tentu saja kita tidak akan mendukung apa yang disebut budaya profesional itu. Jadi yang ingin saya tegaskan adalah bahwa sertifikasi yang memang merupakan satu hal yang formal itu dapat juga disalahgunakan, sehingga akhirnya memang lalu dibutuhkan standarisasi dari macam-macam sertifikasi itu. Nah, susahnya lalu itu menjadi birokrasi dari sertifikat. Ini yang kita alami, terutama kita kaitkan dengan perguruan tinggi. Nah, hal yang kedua adalah sering profesionalisme itu dihubungkan dan diidentifikasikan dengan lisensi, izin praktek misalnya. Untuk dokter itu jelas sekali. Untuk hukum, kalau di Indonesia saya bukan ahli hukum, tapi saya tidak tahu persis apakah misalnya IKADIN itu bisa, atau KADIN atau IKADIN, ada ibu sarjana hukum yang bisa menjelaskan misalnya apakah asosiasi itu bisa memberikan lisensi pada orang yang akan bekerja berpraktek sebagai pengacara atau ahli hukum misalnya, atau konsultan hukum misalnya. Di dalam konsultasi manajemen itu asosiasi manajemen belum mempunyai kewenangan macam itu. Nah, sekali lagi, baik sertifikasi maupun lisensi
itu juga bisa disalahgunakan. Itu akan tergantung kepada bagaimana cara hidup kita dan cara kita melihat baik itu sertifikasi maupun lisensi itu. Jadi hal-hal yang memang sebenarnya dipersyaratkan dalam satu masyarakat dan budaya profesional itu sering bisa berarti lain, terutama kalau kondisinya itu belum lisensi dan sertifikasi. Edward Barney itu selama hidupnya, karena dia adalah sebenarnya seorang pengajar public relation di tingkat akademi yang pertama di Amerika di tahun 23, dia tidak mengajar itu. Dan sejak dia mengajar itu, dia ingin menegaskan bahwa profesi itu public relation sangat penting, dan oleh karena itu dia memperjuangkan agar semua orang yang bekerja di bidang itu mempunyai lisensi. Jadi standar kerja, kualitas kerja, dan konsistensi, kita juga perlu memandang apa yang disebut profesionalisme ini sebagai sesuatu yang interdependensi. Suatu profesi tidak akan bisa berkembang bila mana dia tidak terikat timbal balik dalam arti pengaruh mempengaruhi dengan profesi-profesi yang lain. Hal yang demikian terutama nampak bukan hanya dalam penghargaan jasa yang diberikan atau pengabdian, tetapi juga penghargaan. Jadi bayangan saya pribadi adalah bagaimana kalau kita nanti sebagai seorang profesional itu harus menghadapi datangnya dosen-dosen dari Malaysia yang bisa bahasa Indonesia, bahasa Melayu, Malaysia, dan dosen-dosen yang lain yang bisa berbahasa Inggris, karena kita semua berusaha berbahasa Inggris. Itu kita harus bersaing. Yang menjadi masalah pertama-tama tentu saja hal penghargaan. Dan kalau sudah mengatakan penghargaan, itu biasanya itu kita bicaranya lain. Seorang dosen dihargai ilmunya karena dia doktor, atau dihargai ilmunya karena dia profesor, tetapi gajinya kecil. Di mana dia akan bangga dengan profesinya itu? Jadi dengan demikian sebenarnya interdependensi antar profesi itu menjadi sangat penting, terutama juga dalam hal penghargaan. Pada pasien itu mengatakan profesionalisme itu hanya sekongkelan untuk nipu orang awam. Masalahnya karena para profesional itu sering bicara dengan bahasa rahasia, bahasa gaib untuk orang awam. Dengan demikian, interdependensi saling penghargaan tadi juga hanya akan terwujud bila mana kita sebagai profesional itu bisa berkomunikasi dengan profesi-profesi lain. Tentu saja misalnya dengan penerbitan-penerbitan, dengan jurnal-jurnal. Meskipun ada istilah ilmiahnya yang harus berbahasa Latin atau harus berbahasa Jerman atau harus berbahasa Spanyol atau harus berbahasa Inggris, ada Ikatan Ahli Antropologi Indonesia dan sebagainya. Karena dengan demikian semua orang akan sesuai dengan apa yang keahliannya. Kalau tidak, kalau daerah repot. Jadi kalau situasi sekarang, saya kira di daerah terutama situasi penelitiannya terutama itu kurang mendukung ke arah persiapan masyarakat yang profesional. Sekian saja, terima kasih. Kedudukan wanita seperti yang dikemukakan tadi oleh Pak Andre. Sebenarnya Pak Andre akan berbicara lebih luas mengenai itu. Tapi memang ada penelitian baru-baru ini yang dilakukan oleh Gajah Mada UI mengenai fear of success, kekhawatiran untuk sukses di kalangan wanita. Saya rasa Pak Ridi juga tahu bahwa wanita-wanita karir itu selalu di dalam keadaan
pressure atau dalam keadaan stres, artinya stres ya. Karena apa? Karena kadang-kadang kehadirannya dalam masyarakat, bukan masyarakat profesional tentunya, tapi di dalam masyarakat ramai, seakan-akan tidak welcome atau seakan-akan masyarakat memandang dia dengan sebelah mata. Apalagi gerak tingkah lakunya yang kadang-kadang berbeda dengan yang lain. Umpamanya saja, kalau wanita selalu ada di rumah, maka wanita karir ini mungkin pulang tidak hanya sore hari, tapi juga tengah malam. Mungkin bergaul atau pergi untuk sesuatu ya keperluan dengan apakah pasiennya atau kliennya atau juga katakanlah misalnya mitranya, dan itu tidak dengan muhrimnya atau juga tidak dengan suaminya, ya kan? Apalagi dia harus terbang atau mungkin ke tempat-tempat tertentu untuk tugas-tugas karir sesuai dengan karir. Jadi ada kekhawatiran di kalangan wanita untuk sukses, dan karena itu wanita itu tidak ingin mengembangkan potensinya melebihi laki-laki. Jadi ini sesuatu yang jadi masalah di dalam ya karir wanita profesi. Dia berusaha selalu menjadi orang kedua, karena seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Andre ya, bahwa wanita itu adalah orang kedua. Jadi sebagai orang kedua, maka dia harus tahu diri. Karena itu Mbak Rini, selalu wanita-wanita yang brilian itu atau yang cakap itu menjadi sekretaris direktur utama atau dirut, sekretaris di Preskom umpamanya. Memang yang ke depan itu adalah Preskom yang biasa laki-laki, dirut itu yang biasa juga laki-laki. Tapi sebenarnya dialah yang menyetir, dialah yang menentukan, dialah decision maker itu. Jadi ini sesuatu yang menyebabkan kadang-kadang dirut Preskom itu sangat tergantung kepada sekretarisnya. Karena memang sekretarisnya ini brilian, tapi sekretarisnya tidak mau menjadi Preskom, tidak mau jadi dirut. Dan akhirnya banyak dirut atau Preskom jatuh hati pada sekretarisnya karena ketergantungannya ini. Jadi ini juga jadi masalah. Jadi saudara bapak dan ibu-ibu, inilah kasus-kasus yang marak ya di dunia barat. Bagaimana ketergantungan seorang tokoh itu, apakah dia tokoh politician atau tokoh bisnis, kepada sekretarisnya. Dan karena itu juga bapak dan ibu-ibu, saya melihat bahwa wanita karir ini masih dalam situasi yang dilematis, baik di barat ataupun di timur, apalagi di Indonesia. Ada kekhawatiran terhadap social rejection atau penolakan sosial terhadap suksesnya karir seorang wanita. Tapi kalau kita mengetahui bahwa sebenarnya masalahnya adalah masalah yang dibuat atau masalah lingkungan yang ada dalam lingkungan sosial, maka bagaimana kita bisa merombak atau merubah lingkungan itu? Dengan kata lain, bagaimana supaya nilai-nilai perempuan atau kehadiran dari segi sosial, peranan perempuan itu ya sedemikian rupa sehingga kehadiran wanita karir itu bisa acceptable, bisa diterima oleh masyarakat. Jadi saya kira itu hal yang menjadi sangat penting, dan ini juga ada kaitannya dengan wanita. Kita ingat sebenarnya ada satu program di Indonesia di mana wanita itu memainkan peran kunci, yaitu di dalam KB, sehingga BKKBN itu tahun 84 itu membuat seminar yang sangat menarik. Dan kebetulan saya terlibat di situ, diundang untuk memberi tanggapan tentang pandangan komunikasi, yaitu judulnya saja, peningkatan tanggung jawab pria dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera dengan semangat kemitraan, tinjauan aspek komunikasi antar anggota keluarga. Maksud saya adalah bahwa ternyata meskipun perannya itu utama di dalam KB itu, nampaknya itu ditugasin juga. Kalau mau ber-KB ya ibulah. Jadi itu merupakan meskipun tugas yang sangat penting, itu bukan dari kemauan sendiri, itu tugas ibulah. Jadi kalau urusan itu, sehingga dengan demikian perlu itu masih diseminarkan itu peningkatan tanggung jawab pria dalam semangat kemitraan.
Jadi nampaknya di kalangan rumah tangga itu ada satu gejala bahwa suami dan istri itu tidak bermitra, ya tidak tahu berapa. Lalu tentang merit system dan seterusnya ini sekedar melengkapi informasi empirik. Kami tahun lalu itu menjadi lembaga yang agak terkenal di Jakarta karena hasil penelitian kami itu dikutip oleh majalah Gatra sama majalah Bisnis Indonesia yang menunjukkan bahwa di antara 150 perusahaan besar, yang disebut perusahaan besar adalah perusahaan yang karyawannya lebih dari 200 kalau tidak salah. Nah, itu menurut buku petunjuk itu, pokoknya kita mengikuti itu. Nah, di dalam sistem recruitment and selection itu ternyata, percaya atau tidak percaya, meskipun yang direkrut itu semua sarjana, mungkin karena saking banyaknya sarjana saya tidak tahu, ternyata 67% itu mempraktekkan rekrutmen sistem dan selection system itu dengan apa yang disebut istilah menterengnya surat rekomendasi alias koneksi alias surat sakti. Jadi di dalam bidang bisnis pun begitu. Tetapi kalau kita mau melihat dari segi yang positif adalah bahwa sebenarnya perusahaan-perusahaan kita itu menganggap bahwa para sarjana kita itu cukup baik. Karena buktinya perusahaannya berkembang terus, dipegang oleh orang yang diangkat berdasarkan koneksi ini. Karena mereka mengadakan latihan dan pendidikan yang cukup. Jadi untuk setiap jabatan kan ada trainingnya. Jadi dengan kata lain sebenarnya kita para pendidik tidak perlu terlalu risau tentang sarjana nganggur, saya kira ya. Karena pada dasarnya mereka itu mempunyai kemampuan yang dasar untuk dikembangkan menjadi profesional. Kita banyak tahu bahwa insinyur itu bisa jadi banker. Seandainya tidak terkena kasus politik itu, saya kira Laksamana yang bukan ABRI itu bisa menjadi sangat terkenal sebagai banker. Laksamana Soekardi itu kan seorang insinyur. Nah, demikian juga dari bidang-bidang lain, sehingga kita kalau melihat iklan-iklan yang sering terpampang di koran-koran itu jarang sekali yang menunjukkan bidang keahliannya. Semua sarjana itu akan diseleksi itu, dan syukur ada koneksinya. Jadi paling tidak itu yang akan diambil secara profesional dalam arti bakatnya, talentnya dan seterusnya itu adalah sepertiga. Yang lain itu dengan koneksi ya oke lah, tetapi ternyata itu pendidikan mereka itu juga cukup baik untuk itu. Itu yang sebenarnya kita perlu sadari. Dan salah seorang penanya di bidang ilmu sosial, saya kira memang ada baiknya kalau kita mulai bergerak ke sana, yaitu bahwa setiap cabang ilmu di dalam ilmu sosial ini tentunya mengembangkan apa yang disebut sebagai standar dan akreditasinya, yang tadi di dalam pembicaraan sebelumnya itu saya sebut sebagai lisensi tadi. Jadi sifatnya bukan sebagai lisensi, saya kira itu terutama sebagai sertifikasi, yaitu bahwa orang ini memang orang yang kompeten di bidang itu. Jadi oleh karena itu kalau dia bergerak di bidang yang di luar itu sebenarnya sudah bukan seorang profesional. Jadi misalnya kalau saya lalu akhirnya saya menjadi konsultan hukum, itu akan ditertawain orang karena saya bukan ahli hukum, dan paling-paling saya hanya akan membantu sedikit di dalam hal manajemen misalnya. Jadi seorang profesional itu tahu batas yang tidak boleh dilampaui karena itu akan mengingkari profesinya sendiri. Saya kira jawaban saya sekian. Terima kasih. Kita mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa session ini terselamatkan oleh para profesional ini di sini.
Nah, si teresnya panitia agak berkurang. Tetapi si teres ini tidak ada hubungannya dengan marga Sitorus. Apalagi dengan Sitoresmi, itu tidak ada hubungannya. Cuma kami agak stres juga di sini karena ada burung yang membuang sisa-sisanya kemari ini sejak tadi. Dan tolong nanti panitia ini dimajukan sajalah ke depan supaya agak selamatlah kita ini nanti di sini. Baiklah para hadirin sekalian, marilah kita tutup sidang yang berharga ini dengan